Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik-baik saja bukan? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan mengajar kalian tentang matematika wajib, yaitu pembahasan tugas yang diberikan ya. Baik. Perhatikan. Nomor 1, bentuk sederhana dari mutlak 4 per akar 7 plus akar 11 adalah titik-titik. Ya. Masih ingat? Ya, yaitu perkalian bilangan rasional. Ya, bilangan rasional. Jadi, sekawannya ya, kalikan dengan sekawannya, sekawan dari penyebut ya. Ini sekawannya, kalau dia di sini penyebutnya positif, maka sekawannya adalah negatif. Yang di sini harus sejenis atau sama ya. Kemudian kamu kalikan, karena di sini satu suku dan di sini dua suku, jadi cukup kita kalikan seperti ini saja. Ya, kemudian akar 7 kali akar 7 adalah 7. Ini akar 11 dikurang akar 11 adalah min 11 ya. Plus dikali min hasilnya min ya. Kalian tidak perlu mengalihkan satu persatu karena di sini hasilnya juga min 4 ya. Hasilnya min 4 berarti bisa kita bagi dengan 4 yang ini ya. Kita coret ya, 4 dengan min 4 hasilnya jadi min 1. Min 1 kali akar 7 dan min 1 kali akar 11. Berarti plus akar 11 min akar 7 ya. Ya. Ya, ini namanya menyederhanakan bentuk eksponen ya, atau menyederhanakan bentuk rasional ya, bentuk rasional ya. Perkalian sekawan berarti ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pertidaksamaan, himpunan pertidaksamaan dari mutlak 2x plus 1 lebih besar sama dengan mutlak x min 2. Ya, seperti biasa menghilangkan mutlak adalah dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan. Ya, berarti akarnya hilang. Ya. Yang ini kita kuadratkan, 2x plus 1 dikuadratkan, lebih besar sama dengan x min 2 dikuadratkan. Ya. Nah, kemudian 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat, 2 kali 2x kali 1 jadi 4x di sini, plus 1 kuadrat jadi 1. Begitupun yang ini sama ya, dikuadratkan. Hasilnya adalah yang ini. Ya. Kemudian kita geser, yang di kanan ini kita geser, yang ini kita geser semuanya ke kiri ya. Menjadi 3x kuadrat, yang min 4 menjadi plus di sini jadi plus 8x, yang plus 4 pindah ke kiri menjadi min 3 ya, lebih besar sama dengan min. Nah, dari sini kita faktorkan ya, kita faktorkan ya. Boleh min 3 kali 3 jadi C kali A yang jumlahnya atau pengurangannya hasilnya plus 8, boleh seperti itu. Kita faktorkan demikian ya. Maka hasilnya adalah X sama dengan 1/3 dan X sama dengan min 3. Ya. Nah, karena dia di sini lebih besar, berarti harus atau ya, artinya hanya 2, jadi pakai apa itu namanya, hafalan saja ya, di atau. Berarti X-nya kurang dari sama dengan min 3 atau X-nya lebih besar dari 1/3. Nah, ini dia. Ya, hasil HP atau himpunan ketidaksamaannya ya, himpunan penyelesaian ketidaksamaannya. Baik, nomor 3. Yang ditanya batasan. Batasan itu apa? Batasan itu adalah intervalnya ya. Interval dari yang rendah hingga yang besar itu maksudnya. Batasan nilai X dari mutlak X kuadrat min X min 1 kurang dari 0 ya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada tanda mutlak, masih ingat kalian ya? Masih ingat ya, ada yang lebih besar dan ada yang
lebih kecil ya. Nah, sekarang kita yang satu ini menghilangkan mutlaknya, ibu kuadratkan dulu. Sini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan yang satunya ya, sehingga mutlaknya hilang, ibu ganti dengan tanda kurung ya. Nah, kita kuadratkan, setelah kita kuadratkan yang konstanta yang ini ya dipindahkan ke kiri ya, jadi min 1 kuadrat. Kemudian dari sini kita faktorkan. Mungkin kita kuadratkan, kita faktorkan. Nah, ini kita tambah duluan boleh, kurang duluan juga boleh. Kan ada yang besar, ada yang kecil. Kita ambil yang besar dulu, jadi plus 2, plus 1 ya. Plus 1, min 1 ini kita ambil ke kiri, jadi plus 1. Nah, kemudian yang satu lagi, yang ini, ya kuadrat itu kan berarti ada 2 ya. Yang satu lagi adalah yang minnya, nih dia. Jadi satu yang ini kita uraikan nih, ya. Bisa plus dan bisa min. Ini dia yang plusnya, nah ini dia yang minnya, ya. Kemudian dari sini kita sederhanakan ya, dapatlah ini. Yang ini juga kita sederhanakan, dapatlah yang ini. X kuadrat min X min 2, kurang dari 0. Kemudian yang ini kita faktorkan juga, X kuadrat min X kita faktorkan. Pangkat yang kecil yang kita keluarkan. Dalam hal ini kan pangkat 1 dia. Berarti yang ini yang kita keluarkan ya. Nah, ini dia. Ya. Sehingga X kuadrat min X dibagi dengan X. Jadi hasilnya X min 1. Nah, yang ini kita faktorkan sendiri juga. Nih. Ini juga kita faktorkan sendiri. Perkalian min 2 yang menghasilkan min 1. Ya. Jadi plus 1 dan min 2. Ya. Berarti ada 4 nilai kan? Ini ada 4 kan ya. Nih pangkat 2, ini juga pangkat 2. Jadi harus ada 4 nilai. 4 nilai X ya. Kita buat dulu tanda sama dengan dulu ya. Kenapa? Karena dia lebih dari 2. Ya, penyelesaiannya lebih dari 2. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, kita ambil sama dengannya dulu. Berarti X-nya sama dengan 0. Yang ini X-nya 1, X-nya min 1, dan X-nya 2. Gitu ya. Nah, karena lebih dari 2, kita gunakan garis bilangan. Ya. Nah, sekarang ini kan nggak ada tanda ketidaksamaannya. Ya. Ininya juga lebih dari 2. Jadi mau nggak mau menggunakan plus min begitu. Ya. Nah, sekarang kita ambil min 1 ke kiri. Kita ambil min 1 ke kiri, boleh min 2, boleh min 3, boleh min 4, dan seterusnya. Ya, kita ambil min 1 ke kiri, misalnya min 2. Ya, masukkan ke sini. Gitu. Ya, masukkan ke sini saja nih. Nih, ya. Misalnya min 2. Ya, kemudian kamu hitung. Ya, kamu hitung. Ternyata nilainya positif. Ya. Nah, kemudian di antara min 1 dan 0, misalnya ada angka berapa? Ada angka min setengah. Ya, min setengah, masukkan lagi ke sini. Ya, hitung. Nilainya positif apa negatif? Ternyata dia negatif. Kemudian di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 ada setengah. Ada angka setengah atau seperempat juga boleh. Kita masukkan lagi ke sini. Ya, ke sini ya. Nah, ternyata dia positif juga. Nah, di antara 1 dan 2, misalnya kita ambil 3/2, ya, atau 1,5. Masukkan lagi ke sini, ternyata dia negatif. Nah, 2 ke kanan, kita ambil nilai 3 boleh, 4 boleh, 2,5 boleh. Masukkan juga ke sini. Ya. Nah, itu untuk mencari apanya? Untuk mencari plus minusnya. Jadi yang memenuhinya. Sekarang untuk mencari yang tidak memenuhinya, misalnya apakah dia bolong atau apa penuh. Nah, min 1, 0, 1, dan 2 ini masukkan ke sini. Ya, ke sini. Kalau misalnya dia pas 0 hasilnya, maka dia penuh. Tapi kalau di luar 0, misalnya tak terhingga atau tak terdefinisi, atau bukan 0, maka dia kosong bulatannya. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang permintaan soal apa tadi? Lebih kecil ya. Mana yang lebih kecil atau negatif? Ternyata ini dan ini. Berarti yang kiri bukan himpunan penyelesaian. Yang positif juga bukan himpunan penyelesaian. Ini juga bukan himpunan penyelesaian.
Berarti dari gambar grafik garis bilangan ini, ya, kita baca menjadi X di antara min 1 sampai 0, atau, karena ini positif ya, bukan daerahnya, atau X di antara 1 dan 2. Nah, ini dia penyelesaiannya, ya, nilai X-nya. Ya, baik ya, kita lanjutkan. Yang keempat, nomor 4, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X min 1 per mutlak 2X per 1 lebih besar sama dengan 1. Ya, berapakah nilai X-nya itu? Interval X-nya berapa? Begitu ya. Nah, dari sini seperti biasa, ya, pelajaran yang sudah kita pelajari, yang penyebutnya kita kali silang dengan yang satu ini. Ya, kita kali silang. Nah, masuk sini, ini 1 ya. Nah, bagaimana untuk menghilangkan kuadrat? Boleh, pakai kuadrat boleh, tidak pakai kuadrat juga boleh. Nah, menghilangkan mutlak yang 1 tidak mutlak, kita ambil, masih ingat, mutlak dari X adalah X lebih besar. Iya, 0 dan X lebih kecil dari, ya, atau X lebih besar 1 dan X lebih kecil dari 1, ya, berarti positif dan negatif. Nah, kita ambil yang itu, ya. Nah, berarti karena di sini lebih besar, berarti ada yang positif dan ada yang negatif, begitu ya artinya ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang mana duluan boleh terserah kalian ya. Kita ambil yang positifnya, boleh. Kita ambil yang negatifnya juga boleh, ya. Nah, sekarang apa arti ini? Ini ada yang positif, ada yang negatif, ya. Berarti 2X plus 1 di antara min X min 1 dan X min 1. Ini kita ambil yang kurangnya, ini kita ambil yang besarnya. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu memulai yang mulai dari min ini, ya. Ini dia. Jadi dari sini kita pecah jadi seperti ini nih. Nah, tuh lihat kursорnya ya. Nah, Ibu pecah ke sini dan Ibu pecah lagi ini dengan ini. Begitu. Jadi ada dua kali penyelesaian, ya. Nah, min X min 1 kurang dari 2X plus 1. Penyelesaiannya ini kamu kalikan dulu seperti biasa. Min X plus 1 kurang dari sama dengan 2X plus 1. Nah, kemudian yang 2X ini kita pindahkan ke kiri, ya, menjadi min 3X. Yang plus 1 ini kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi 1 min 1 jadi 0 ya. Maka X yang pertama nilainya adalah lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Persamaan yang kedua. Ya, ini yang ini ya. Dari sini, dari 2X plus 1 kurang dari X min 1. Nah, ini dia. Ya. Kita geser saja yang ini ke kanan. Ya, yang ini kita geser ke sana. Berarti 2X min X sama dengan X kan itu ya. Kemudian 1, pindahkan ke sana jadi min 1, berarti min 2. Jadi X-nya kurang dari sama dengan min 2. Nah, sekarang antara persamaan pertama dan persamaan kedua, ya, ini kita gabungkan jadi 1 dengan garis bilangan. Nih, dia garis bilangan. X lebih besar sama dengan 0, itu dia lebih besar, berarti dia ke kanan arahnya. Kemudian yang kedua, X kurang dari sama dengan min 2, karena kurang, berarti dia ke kiri arahnya. Nah, ini kan nggak ada yang sama ya, nggak ada yang irisannya nggak ada. Karena irisannya tidak ada, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ini lambang himpunan kosong, ini boleh, ini boleh. Ya, oke. Baik, anak-anakku semua, kita lanjutkan nomor 5. Nah, nomor 5 ini penyelesaian dari X min 1 kali X plus 2 kali X min 3 per X kuadrat kali X min 4 kali X min 1 lebih besar sama dengan 0. Ya.
Nah, dari sini kamu nggak perlu diuraikan lagi, ini udah langsung dapat nilai nih. Ada berapa nilainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena X-1 dengan X-1 yang pembilang itu sama, berarti kita anggap 1. Jadi semuanya ada berapa? Iya, 5 ya, ada 5 ya. Oke. Ada 5 nilai X gitu ya. Baik, yang pertama kita ambil X sama dengan 1, yang mana saja boleh duluan. Kemudian X sama dengan min 2, X sama dengan 3, X sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, ada 5 ya. Oke. Nah, karena ada 5, kita ambil sini pakai garis bilangan. Ya, kita ambil garis bilangan seperti ini. Nah, di antara yang paling kecil yang mana? Yang min 2, masukkan sebelah kiri. Yang besar mana? 4, masukkan sebelah paling kanan. Ya, dan seterusnya. Ini juga demikian. Ya, min 2 ke kiri, yang mau ambil min 3 boleh. Kemudian hitung dengan ini. Ya, ternyata dari min 2 ke kanan sampai dengan 3, ya, sampai dengan 3, ya, itu daerah positif. Sedangkan dari 3 ke 4 itu daerah negatif. Jadi bukan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, 4 ke kanan daerah positif. Nah, sekarang kita menggunakan lambang yang ada pada soal, yaitu lebih besar. Ya. Nah, makanya kita ambil yang positif. Ya. Baik. Nah, kita ambil yang positif, kalau kita ambil 0, ya kita ambil 0 nilainya ke sini, ya maka 0 per 0. Ya. 0 per 0 itu tidak ada nilainya. Ya, 0 per 0 tidak ada nilainya. Berarti untuk nilai 0 tidak bisa kita ambil dalam soal ini. Ya. Kemudian masukkan nilai 1. Ini dia 1 ke sini. Nah, 1 dikurang 1, 0 kan ya. 0 dikali bilangan hasilnya 0. Ya. Nah, 0 dibagi bilangan hasilnya 0 dibagi bilangan hasilnya misalnya begini, 0 dibagi 3 hasilnya berapa? Ya 0 kan? Ya 0. Makanya dia tidak memenuhi ya. 0 per bilangan hasilnya ya, jadi tidak boleh 1. Selain 1 boleh ada nilainya. Nah, sekarang untuk 4 juga demikian nih, masuk ke sini. Ya. Untuk 4 ya, untuk 4 ini juga tidak mempunyai nilai dia. Berarti kan bilangan per 0. Ya, bilangan per 0 tidak ada nilainya. Berarti juga tidak boleh kita ambil. Ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Dari min 2 hingga 3 atau X-nya lebih besar 4. Ya, X-nya lebih besar 4. Nah, berarti jawabannya adalah X di antara sama dengan min 2 dan 3 atau X lebih besar 4 di mana X tidak boleh 0 dan X tidak boleh 1. Gitu juga. Jelas ya? Karena apa tadi yang sudah Ibu katakan, kalau dia 0, ya untuk 0 per 0 kan tidak mempunyai nilai, berarti tidak boleh 0 dia, gitu. Kemudian 1 juga begitu, 1, ya ini kan 1, 0, ya 0 per 0 juga tidak ada nilai, jadi nggak boleh 0 dan 1. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Penyelesaian pertidaksamaan X-1 per X-2 lebih besar sama dengan X plus 2 per X plus 1. Langkah pertama, kalau ada soal seperti ini, soal rasional, ya, pertidaksamaan rasional, yang kanan kita geser ke kiri. Kenapa? Karena kan syaratnya harus 0 di kanan. Ya. Yang kanan geser ke kiri. Nah, ini dia. Ya. Setelah itu kita samakan penyebutnya, karena penyebutnya kan yang beda nih ya. Caranya bagaimana? Kali silang. Ini dengan ini, yang ini dengan yang ini, gitu ya. Nah,
Kemudian biasa kita kalikan satu ke satu, ini kali ini kali ini, dan seterusnya. Ini juga demikian ya. Nah, kita masukkan perkaliannya, nih dia hasilnya. Kita buka kurungnya, menjadi X kuadrat min 1 min X kuadrat plus 4. Nah, X kuadrat dengan min X kuadrat habis. Min 1 plus 4 jadi hasilnya 3. Ya. Nah, penyebutnya diamkan. Ya. Nah, karena 3 itu tidak ada variabel X-nya, berarti kita abaikan. Ya, kita ambil yang penyebutnya. Ya. Nah, ini dia. Berarti X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 1. Ya. Nah, karena dia lebih besar, berarti pakai atau. Ya, mana yang lebih kecil? X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1? Jelasnya min 1 ya, berarti X lebih kecil min 1 atau X lebih besar 2. Ya, cukup ngerti ya. Nomor 7, penyelesaian ketidaksamaan dari akar X kuadrat plus 2X min 8 lebih besar sama dengan 1. Akar X kuadrat, akar X min 2. Ya. Nah, langkah pertama kita ambil, masih ingat kalian ya, ada syarat meneruskan ya, syarat pertidaksamaannya ada dan syarat penerusnya ada ya. Syarat pertidaksamaannya itu kita gabungkan kedua persamaan ya. Ini kita gabungkan kedua persamaan. Akarnya dikemanakan? Kita kuadratkan masing-masing. Nah, berarti kan hilang akarnya ya. Udah jelas ya sampai sini ya. Nah, dari sini kita yang X-2 kita geser ke kiri ya. Kita dapatkan yang ini. Nah, setelah itu dari sini persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Perkalian min 6 yang menghasilkan plus X ya. Maka kita peroleh dari sini X-nya min 3 dan X-nya plus 2. Ya. Nah, karena dia lebih besar, berarti dia atau. Yang mana yang kita pakai? Yang min 3-nya kita gunakan kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Ini dari pertidaksamaan ya. Nah, sekarang dari numerusnya, fungsi X lebih besar, dari numerus ya. Kemudian dari sini kita faktorkan, dapatlah dia X plus 4 dan X min 2. Maka karena dia lebih besar, berarti dia pakai atau. Begitu. X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 2. Ya. Syarat keduanya yaitu, ya tadi pertidaksamaannya, sekarang syarat numerusnya. Yang pertama tadi sudah. Yang numerus yang kita ambil bagaimana? Yang ada variabel X-nya. Gitu ya. Nah, sekarang tadi sudah kita bicarakan yang X kuadrat plus 2X min 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang yang X min 2-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 2. Kita gabungkan antara X lebih besar sama dengan 2, X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 2. Dan dari pertidaksamaan, X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 2. Dari pertidaksamaan itu, ya kita ambil irisannya, irisan dari yang ini. Ya, ternyata ya hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 2. Ya, kalau kamu ragu, kamu gunakan garis bilangan ya. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Kita lanjutkan nomor 8. Penyelesaian pertidaksamaan akar dari X kuadrat min X plus 2 per X plus 5 lebih besar 1. Ya, nah, seperti tadi ya, langkah pertamanya adalah gabungan kedua persamaan. Nah, yang ini artinya akar X kuadrat min X plus 2 per akar X plus 5. Jadi akar X plus 5 ini kita kalikan dengan 1 kali silang. Ya, ini dia. Kita kuadratkan, berarti akarnya hilang, begitu kan? Ya. Nah, kemudian setelah dari sini, biasa kita geser-geser, kemudian kita faktorkan, dapatlah
X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Ya. Baik. Sekarang syarat penerusnya. Tadi yang ini syarat pertidaksamaannya. Yang ini sekarang syarat penerusnya. Ya, variabelnya kan ada 2, yaitu yang ini dan ini. Ya. Yang dari sini, X, nilai X berapa saja pasti dia masuk ke sini. Berikan contoh misalnya. Misalnya kamu mau X-nya ambil 0. Min 0, min 0, plus 2. Hasilnya plus 2 lebih besar sama dengan 0. Benar tidak? Iya, benar. Kita ambil 2. 4. 4 dikurang 2. Dapat 2. 2 ditambah 2, 4. Apakah benar 4 lebih besar sama dengan 0? Iya, benar ya. Baik. Kita ambil min 3 misalnya. Min 3 kuadratkan 9. Min 3 kali min jadi 3. Ya, 3. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 2, 14. 14 lebih besar dari sama dengan 0 kan? Iya. Jadi untuk syarat rumus yang pertama, setiap nilai X benar. Ya. Sekarang syarat yang kedua, yaitu yang X plus 5. Dia menjadi X lebih besar min 5. Jadi kita hubungkan dari yang pertama, yaitu yang pertama adalah yang ini, ya, dari persamaan kuadratnya, ketidaksamaan kuadratnya. Kemudian yang kedua, dari yang benar untuk setiap nilai X. Kemudian yang ketiga, X-nya lebih besar sama dengan min 5. Ya. Nah, kita gunakan garis bilangan. Ya. Nilai-nilai ini sudah kita akan masukkan ke dalam garis bilangan. Ya. Nah, ini jadi jawab. Ini nggak usah pakai min plus lagi ya, karena sudah ada tanda-tanda ketidaksamaannya. Ya, jadi lebih mudah. Ya. Nah, sekarang berarti kita baca X di antara min 5 dan min 1 atau ini lowong berarti tidak memenuhi, atau X lebih besar 3. Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak nomor 9. Nilainya memenuhi mutlak dari X plus 3 kurang dari mutlak 9 min X kuadrat. Ya. Yang pertama adalah ketidaksamaannya. Ketidaksamaannya kan ini ya. Oke, kita kuadratkan, akarnya hilangkan ya. Nah, sekarang dari 9 min X kuadrat lebih besar 0, kita peroleh X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan min 3. Ya, seharusnya dia kan kalau besar kan tadi harusnya atau ya, bukan atau apa? Iya betul atau. Ya, tetapi karena di sininya tanda variabel X-nya negatif, berarti kebalikan. Jadi lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil adalah di antara. Nah, ini dia. X di antara min 3 dan 3. Ya. Kemudian kita ambil dari syarat. Ya, kita ambil dari syarat apa itu namanya? Syarat fungsinya, ya. Syarat fungsinya. Jadi kita kuadratkan ya tadi ya. Dapatnya adalah ini. Kemudian kita faktorkan. Dapatnya adalah ini. Mana yang memenuhi? Apakah yang S di antara min 3 dan 3? Ataukah S di antara min 3 dan 0? Gitu ya. Ini dua-duanya harus kalian coba dalam garis bilangan. Ternyata hasil yang memenuhinya adalah X di antara min 3 dan 0. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Nomor 10. Nomor 10 yaitu kalian baca juga soalnya ya. Bacakan soalnya sebentar. Ya, baca soalnya ya, nomor 10. Di sini Ibu anggap si Ani itu, umur Ani sekarang, Ibu anggap dia X. Kemudian umur Budi sekarang, Ibu umpamakan Y. Kemudian umur Cica sekarang, Ibu umpamakan Z. Ya. Nah, di situ ada kata-kata 2 tahun yang akan datang. Jumlah umur Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Ya.
2 tahun yang akan datang. Berarti yang akan datang berarti ditambah gitu ya. Berarti X plus 2 ditambah Y plus 2 ditambah Z plus 2. Ini milik si Ani, ini milik si Budi, ini milik si Cica. Ya. Berarti dari sini kita dapat persamaan X plus Y plus Z sama dengan 39 dikurang 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi dikurang 6. Jadi 33. Dapatlah dari kata-kata itu persamaan pertama. Ya. Sedangkan persamaan keduanya, sedangkan usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Tuh, ya. Usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi, gitu ya. Ini boleh, ya. Atau ini pun juga boleh, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, persamaannya adalah yang ini, ya. Persamaan ketiga ada kata-kata lagi. Budi dan Cica, jadi Y plus Z, ya. Sorry, di sini ada kata-kata jumlah Budi dan Cica adalah 25 tahun, berarti Y plus Z sama dengan 25. Masuklah persamaan ketiga, ya. Nah, dari persamaan pertama, 2 dan 3, kalian eliminasi, ya. Misalnya persamaan pertama dan kedua mau dieliminasi, mau kalian hilangkan si Y, boleh. Mau kamu hilangkan si X, boleh. Ya, kamu hilangkan X-nya dulu, boleh. Dihilangkan di X-nya saja. Ya. Kemudian dari persamaan hasil dari persamaan ke-1 dan kedua, dapatlah persamaan keempat. Tuh, ini dia persamaan keempat. Ya. Persamaan keempat ini. Ya. Nah, kemudian setelah persamaan 1, 2, kamu ambil lagi persamaan yang lain. Misalnya, kamu ambil persamaan 3 dan persamaan keempat. Ya. Ini persamaan ketiga dan persamaan keempat. Ini, ya. Jadi ya, persamaan keempatnya. Eliminasi, kamu mau menghilangkan si Z boleh, mau menghilangkan si Y juga boleh. Di sini ibu menghilangkan si Z-nya, ya. Oke, dapatlah Y-nya pertama 12. Nilai Y ini substitusikan ke persamaan keempat boleh, ke persamaan kelima juga boleh. Gitu ya. Ya. 4 boleh ya. Nah, kita jadikan persamaan yang keempat boleh, yang persamaan kedua juga boleh ya. Dapatlah si X hasilnya 8. Ya. Nah, kemudian dari situ kita substitusi sudah dapat nilai 2, ya 2 unsur, yaitu Y sama dengan 12 dan X sama dengan 8. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan ke 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya. Salah satunya substitusi semuanya. Nah, kemudian dapatlah dia 13 tahun. Berarti umur Ani-nya 8 tahun, Budinya 12 tahun, dan Cicanya 13 tahun. Ya. Kita lanjut anakku semua. Nomor 11. Nomor 11 juga sama, yang anak-anakku ya. Nomor 11 juga sama. Ya. Ya, caranya juga sama ini ya. Dieliminasi, kita lanjut sekarang nomor 12. Nah, 12 juga sama eliminasi, hanya saja perbedaannya dia dalam bentuk pecahan. Nah, kalau ada pecahan-pecahan seperti ini, kamu misalkan saja. Misalnya, seper X-nya ini adalah si A, seper Y4 per Y. Ini kan artinya 4 kali seper Y. Nah, seper Y ini misalnya si B. Nah, 3 kali seperjat. Nah, seperjat yang ini kita misalkan adalah si C. Ya. Nah, dari pemisalan ini masukkan deh persamaan itu ke dalam soal. Ini jadi A plus 4D plus 3Y sama dengan 8 per 3C ya. Dan seterusnya ya. Sudah dapat ketidaksamaan seperti ini, eliminasi masing-masing sama seperti yang tadi ya. Nah, setelah dieliminasikan,
Jangan lupa kamu kembalikan lagi ke persoalan. 1/X tadi sama dengan A. Ya. Kalau A-nya misalnya 3, berarti si X-nya adalah 1/3. Jadi kebalikannya. Kebetulan di sini nilainya 1-1 semua. Ya. Jadi 1 ya dibalik, sekawannya berarti 1 juga. Gitu ya. Baik, jadi hasil perbandingannya adalah 1/1 ya. Kita lanjut, yaitu nomor 13. Nomor 13 ya. Nomor 13 yang ditanyakan intervalnya ya. Intervalnya. Nah, dari persamaan 3x plus y kurang dari 16 dan x kuadrat plus y lebih besar sama dengan 56. Sekarang soal ini berubah ya, berubah. Y-nya, X-nya 3X ibu pindahkan ke kanan. Ya. Nah, begitupun yang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ibu pindahkan dia ke kanan, ya, kanan. Maka dia akan menjadi Y sama dengan 56 min X kuadrat ya. Nah, dari sini yang satu kecil, yang satu besar kan nggak mungkin. Jadi, kita ambil yang kecil dua-duanya. Gitu ya. Kita ambil kecil dua-duanya. Ya. Jadi, yang ini kita rubah nanti. Kita kecil dua-duanya. Ya. Nah, dari sini penjumlahannya difaktorkan. Dapatlah dia X8 dan X min 5. Ya. Setelah kamu dapatin nilai-nilai itu, masukkan ke ketidaksamaan, yaitu X kurang dari min 5 atau X lebih dari 8. Ya. Jadi nilainya adalah, nilai apanya itu, yang nilai X yang memenuhi adalah X kurang sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 8. Ya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang ini ya. Diketahui diketahui kurva Y sama dengan gitu ya. Min X kuadrat plus 4X min Y plus 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kita harus buat menjadi Y ya. Kita buat menjadi Y ya. Yang ini dulu yang kita geser nih, yang min X kuadratnya kita geser ke kanan, 4X-nya juga demikian, yang 5-nya juga demikian. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang ini juga begitu sama ya. Jadi min Y kurang dari sama dengan berapa ini? 0 min X kuadrat. Gitu ya. Nah, dari ini kita akan gambar sebuah kurva dan sebuah kurva parabola juga ya, berbentuk parabola ya. Baik. Perhatikannya halaman 6-nya nih. Nah, ini dia nih. Tuh. Ya, gambarnya ya. Yang sebenarnya ini nggak perlu kamu gambar seperti ini ya. Ini kalau ditanyakan gambar atau kalau sebagai tugas, misalnya ini boleh digambar. Tapi kalau dalam ujian cepat saja kita ambil ya. Kita ambil ini udah bentuk yang sempurnanya nih ya. Kamu ambil ini. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, Ibu sudah mengajarkan tentang apa itu namanya titik puncak, sumbu simetri ya. Nah, dan A-nya kalau terbuka ke bawah bagaimana? Kemudian A-nya kalau terbuka ke atas bagaimana? Ya, kurvanya. Kalau dia kurvanya ke bawah, berarti terbuka ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0. Itu nih dia nih. Kan gitu ya. Min kalau dia negatif, berarti dia terbuka ke bawah. Kalau dia positif seperti ini, dia akan terbuka ke atas. Ini dia. Tuh. Ini adalah milik ini dan yang merah ini adalah milik yang ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang kamu cari dulu, kamu faktorkan dulu ini. Nah, supaya mudah, kamu ambil aja begini. Y sama dengan dikalikan min
jadi X kuadrat kalikan min, jadi min 4X kalikan min, jadi min 5. Nah, dari situ kamu faktorkan ya. Setelah difaktorkan, perkalian berapa ini? Perkalian yang mendapatkan nilai 5. Perkalian yang mendapatkan nilai 5 adalah 5 kali 1. Ya, plus 5 dan min 1. Ya. Oke. Ini sudah kita kalikan ya. Oke. Nah, kemudian kamu ambil sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya masih ingat rumusnya ya, dari sini nih. Min B per 2A. Ya, B-nya adalah 4, A-nya adalah min 1. Jadi, min 4 per 2 kali min 1, hasilnya 2. Nah, masuk deh ke sini 2 nih. Oh, ini dia 2, X-nya 2. Ya. Nah, kemudian Y-nya pakai rumus. Ya, diskriminan ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Dapatlah dia 9. Ini dia berarti titik puncaknya di 2,9. Ya, titik puncaknya di 29. Ya. Nah, hasil dari faktor ini yaitu ada di hasil faktor dari ini adalah di sini nih, lihat titik pertemuannya ya. Min 5 dengan 1 ya. Nah, jadi nggak perlu lagi kamu buat seperti ini, sketsanya saja. Kan yang diminta adalah daerahnya ya, yang diminta daerahnya yang mana, arsirannya yang mana gitu ya. Nah, begitupun kalau dia terbuka ke atas, dia jadi positif dia ya, terbuka ke atas sama pakai rumus sumbu simetri ya. Ini jadi yang ini yang biru ya. Yang biru ini pakai sumbu simetri. Kemudian pakai titik puncak. Titik puncaknya ternyata D-nya nggak ada 0. Itu kan C-nya juga nggak ada, berarti 0. Pertemuan antara yang terbuka ke bawah dengan yang terbuka ke atas, pertemuannya yaitu yang ini. Nih, yang di sini ya. Min 1,1 dengan yang ini ya 3,8. Berarti arahnya adalah, nah sekarang kita tentukan arahnya. Mana arsirannya ya, di mana letak arsirannya? Kita lihat sini. Ya, ini pertemuannya berarti dari sini sampai sini nih ya. Nah, ya. Ini lihat. Y-nya positif. Kenapa positif? Ini koefisiennya 1. Ya. Kemudian lambangnya juga positif. Ya. Ini yang di bawah ini ya, lambangnya positif berarti arahnya ke atas. Nih, arsirannya berarti ada di atas. Nah, sampai di sini nih, sampai sini saja arsirannya. Nah, semua begitu ya. Nah, begitupun yang ini. Y-nya positif. Ya. Tanda pertidaksamaannya juga lebih besar. Berarti positif ya. Nah, berarti arsirannya adalah di sini di atas. Nah, semuanya di sini. Nah, itu ya arsirannya di situ ya. Pertemuan di sini. Jadi nggak boleh ada yang ke bawah lagi ya. Arsiran itu adalah irisan dari kedua buah kurva ya. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan nomor 15. Daerah X yang menjadi sistem penyelesaian ketidaksamaan Y kurang dari 2X plus 5 dan Y lebih besar sama dengan X kuadrat min X min 23 adalah, nah di sini kan si Y-nya kurang, yang di sini si Y-nya lebih besar. Ya, berarti kita rubah Y yang linier ini kan linier ya, garis lurus ya. Yang linier ini kita rubah menjadi lebih besar. Kita rubah menjadi lebih besar. Karena kita rubah menjadi lebih besar, berarti harus kita kalikan min. Ya, yang ini jadi kita harus rubah menjadi min. Min Y lebih besar jadinya lambangnya ini dia. Ya, min 2X dan min 5. Nah, baru kita jumlahkan. Ini kan jumlahkan 0 ya. Ini kita jumlahkan semuanya. Hasilnya seperti ini.
Dari sini kita faktorkan. Ini ya difaktorkan. Dari pemfaktorkan ini kita ambil X-nya min 4. Dari sini kita dapatkan X-nya 7. Ya. Nah, karena dia di sini soalnya. Ya, soalnya adalah kurang dari, berarti dia pakai di antara. X di antara min 4 sampai dengan 7. Ya. Jadi kalau ditanyakan daerah penyelesaiannya seperti itu, nggak usah digambar ya, jangan digambar lagi. Ya, baik. Untuk nomor 16, agar titik 3,2 merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Y kurang dari sama dengan 2x kuadrat plus mx min 1 dan Y lebih besar sama dengan x kuadrat plus 2 mx plus 5 adalah. Artinya begini, titik ini berada pada kurva ini dan titik ini berada pada kurva ini. Berarti ini X untuk kurva ini dan Y untuk kurva yang ini juga. Begitupun yang ini. Ya. Nah, sekarang kita substitusikan. Yang pertama, 3-nya kita substitusikan ke X. 2-nya kita substitusikan ke Y. Hingga kita hitung. Ya. Kita hitung, dapatlah dia M-nya lebih besar sama dengan min 5. Ya. Kemudian untuk yang kedua, persamaan yang kedua nih dia. Ya, sama. Yaitu Y-nya kita masukkan 2, X-nya kita masukkan 3. Nih, kita ganti dengan 3. Kita hitung, ternyata hasilnya M kurang dari sama dengan min 2. Irisannya adalah antara yang pertama dengan yang kedua. Ya. Nah, ibu gambar dengan garis bilangan. Min 5 dia lebih besar, berarti arahnya ke kanan. M kurang dari sama dengan min 2, karena dia kurang, berarti dia arahnya ke kiri. Nah, dari min 5 ke kanan, min 2 ke kiri, dapatlah ini. Ya, dengan kata-kata di antara. Nah, ini jawabannya. Ya. Kita lanjut, nomor 17. Ya, kita nomor 17 ya. Oke. 17, daerah himpunan penyelesaian 3x plus y plus 4y kurang dari sama dengan 12 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini hati-hati nih. Berarti ini petunjuk yang sudah dibantu oleh si soal nih, ya. Kemudian y lebih besar sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Ini kamu tidak perlu mencarinya dengan cara yang seperti nomor 14. Ya, nggak perlu pakai yang ini. Nah, ini yang gambar tadi. Gambar tadi mana dia? Nah, ini nggak perlu terlalu panjang ya. Nah, ini udah ibu kasih tahu rumus-rumusnya. Nah, sekarang sketsanya saja. Kan dia mintanya daerahnya, ya. Daerahnya. Daerahnya itu maksudnya yang mana? Daerah yang akan dibeli begitu, ya. Nah, sekarang dari sini ini berarti sebuah persamaan garis lurus nih ya. Persamaan linier ya, kurvanya garis lurus berarti yang ini. Bagaimana cara menggambarnya ini? Ya, kita tutup 3x-nya kita tutup, kita anggap 0. Maka y-nya dapat 12 per 4. Dapatlah 3 y-nya. Nah, ini dia titik 3-nya. Sekarang kebalikan, tutup y-nya. Anggap saja nih 4y ini 0. Maka X-nya adalah 12 dibagi 3, jadi 4. X-nya 4. Nah, ini dia. Tinggal tarik garis lurus. Ya. Dapat ya kurva yang ini yang pertama ya. Oke. Nah, dia karena dia kurang dari, kalau dia kurang kan arahnya ke kiri ya. Nah, atau ke bawah. Nih, sini nih. Sementara di sini dulu. Ya. Kamu arsir. Nah, ya. Kemudian yang kedua, kita ambil yang sini. Ini udah kelihatan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau Y-nya lebih besar sama dengan 0 kan
ini harus ke atas semua. Ya, nggak mungkin dia ke bawah. Ya, ini harus ke atas semua. Dari nolnya ini. Ya, sekarang yang ini. Yang ini kita ambil faktor, faktorisasi. Kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, ya, kemudian kita buat titik puncaknya. Titik puncaknya terdiri dari X, Y. X-nya, nama lainnya sumbu simetri, pakai rumus ini, ya. Nah, sini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dapatlah dia 1 X-nya. Ini dia 1. Nih, ya. Y-nya, pakai rumus ini, ya, kita hitung, dapatlah dia minus 9. Nih dia. Ternyata dia puncaknya di sini. Ya, berarti ini tipe puncak dari si kurva. Nah, sekarang titik yang memotong sumbu X yang mana? Dari faktor ini. Ya, difaktorkan. Nih dia nih. Nah, ini dia. Tuh, dari faktorkan. Ya, dari faktoran ini dapatlah dia min 2,0 dan 4,0. Nih dia. Ini min 2,0, yang ini 4,0. Nah, udah kelihatan kan berarti? Nah, maka daerah arsirannya yang mana? Yang ini tadi persamaan yang kedua, yang ini, kan ini lebih besar nih. Ya, lebih besar berarti arahnya ke atas nih yang parabolanya. Ya, arahnya ke atas. Kalau yang ini kan lebih kecil, berarti arahnya ke bawah. Nah, dari yang parabola ke atas bertemu dengan yang garis linier ke bawah, nah ketemulah dia di sini. Nih, yang berbentuk segitiga nih. Nah, itu daerah yang ada pada soal tersebut, ya. Yaitu yang ini berupa segitiga. Tuh. Ya. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 18. Nah, ini juga sama daerahnya yang diinginkan, ya. Daerahnya yang mana? Sama saja, ya. Ini kebetulan linear juga dengan parabola. Nah, tetapi tadi perbedaannya ini parabolanya terbuka ke bawah, ya. Karena dia negatif, ya. Jadi terbuka ke bawah. Tadi kan positif, ya. Jadi ini dia tadi positif nih. Tuh, ya, berarti dia terbuka ke atas. Lihat perbedaannya di situ saja. Nah, kemudian linearnya, nih, ini tutup X-nya. Berarti Y-nya berapa? 6 dibagi 2, 3. Nah, ini dia 3 tuh. Nah, nih. Di sini ya, tuh 3 tuh ya. Nah, kemudian tutup Y-nya. X-nya berapa? 6. Nah, ini dia X-nya dapat 6. Ya, udah dapat sebuah persamaan garis lurus, kita hubungkan yang dari 3 dan 6. Nah, sekarang parabolanya yang ininya nih. Ya, parabolanya kita ambil titik potongnya. Titik potong sumbu X, Y-nya 0. Ini kita faktorkan, ini dia nih. Tuh. Ini kita faktorkan. Nah, berarti dari pemfaktoran ini, tadi titik potong sumbu X, Y-nya 0. Berarti 3,0 dan min 2,0. Gitu. Nah, dapat dia di sini nih. Min 2 dan 3. Nah, ya. Kemudian puncaknya mana? Puncaknya, nah pakai rumus yang tadi, ya, pakai rumus yang ini. Nih, ya, tuh. Ini sama, ya, pakai rumus yang ini, maka dapatlah puncaknya di sini. Hubungkan dari titik ini sampai sini. Sekarang mana yang diarsir? Tuh, ya. Nah, karena dia kan positif nih, di sini positif, di sini juga daerahnya positif. Ya. Nah, untuk parabola harusnya positif kan ke kanan ya, ke atas ya. Nah, ke atas dia. Nah, linearnya juga positif, berarti dia ke atas semua. Nah, daerahnya adalah di luarnya. Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak semuanya nomor 19, ya. Fungsi G ya adalah X min 4 per X kuadrat min 2X min 15. Yang ditanyakan daerah asal. Daerah asalnya itu adalah si X-nya. Bagaimana caranya? Kita faktorkan saja ini yang penyebutnya. Ya, penyebut ini kita faktorkan, ini dia. Dapat 5 dan min 3. Ya. Sekarang untuk X sama dengan 5, kamu cek ya.
Untuk X sama dengan 5, masukkan ke soal. Ternyata hasilnya 1/0. 1/0 itu tidak ada nilainya. Tak terdefinisi berarti. Ya. Begitupun kamu masukkan min 3. Ya, tidak ada nilainya juga yang min 3 dari sini. Ya, tak terdefinisi. Nah, berarti daerah asal fungsi Gx adalah X sedemikian rupa sehingga X tidak boleh 5. Artinya apa? Selain 5 ada nilainya, itu artinya. Dan X-nya juga tidak boleh sama dengan min 3. Kalau nilainya min 3, maka dia tidak mempunyai hasil, itu artinya. Ya. Jadi jawabannya X tidak sama dengan 5 dan X tidak sama dengan min 3 di mana X-nya anggota. Ya. Baik. Terakhir soalnya yaitu nomor 20. Ya, soal nomor 20. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, ya. Kalau misalnya kamu ada apa itu namanya, ada soal seperti ini, apa yang kamu lakukan? Pertama, kamu dapatkan dari si X kuadrat, yaitu koefisien X kuadrat nih. Berarti gambarnya terbuka ke bawah. Ya, yang pertama. Nah, ya. Yang kedua kamu lihat titik puncaknya pakai rumus ini. Nih. Ya. Yang ketiga, kamu tentukan C-nya. Ya. C-nya kalau dia berada di kurva memotong sumbu Y di atas sumbu X, maka C-nya lebih besar dari 0. Nah, ini dia lebih besar dari 0, 2 kan? Nah, berarti ini dia. Kemudian D-nya. Setelah kamu faktorkan, D-nya lebih besar dari 0 apa lebih kecil? Ternyata kita ambil D-nya lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia mempunyai 2 titik potong pada sumbu X nih dia. Ya, berarti kurvanya adalah seperti ini gambarnya. Ya. Cukup ya anak-anakku semuanya. Ibu harapkan kalian bisa mendalami soal-soal ini ya. Dan Ibu akhiri sampai di sini. Selamat belajar, semoga sukses, semangat selalu. Ibu akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.